A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bertemu, saling berbagi ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini mengajak hati manusia untuk mengesahkan Tuhan. Karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan manusia ini hatinya tidak bisa atau belum bisa mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan mengangkat sebuah tema, yaitu rantainya belenggu hawa nafsu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa yang dimaksud rantai belenggu di sini? Yang dimaksud rantai belenggu di sini adalah rantai yang mengikat jiwa kita. Lalu bagaimana caranya kita ini melepas rantai yang mengikat jiwa kita ini? Bagaimana caranya untuk terbebaskan dari ikatan rantai tersebut? Marilah saudara-saudaraku kita bahas pada kesempatan kali ini tentang rantainya belenggu. Masih banyak ditemukan manusia, mayoritas manusia itu mereka telah terbelenggu dengan hawa nafsunya sendiri. Tetapi kebanyakan manusia itu sendiri tidak menyadarinya bahwa mereka masih terbelenggu oleh hawa nafsunya. Kalau berbicara logis, berbicara fakta, orang yang terikat dengan sebuah rantai, yang badannya diikat oleh rantai, pasti mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mau berjalan, mau pergi, atau mau ngapain saja, itu tentu tidak bisa. Namanya saja dalam keadaan terikat badannya itu, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula dengan keadaan hati atau jiwa kita ini. Manakala hati ini sudah terikat oleh belenggunya hawa nafsu, pasti hati ini juga begitu tidak bisa apa-apa untuk melawannya. Lalu apa belenggunya hawa nafsu tersebut? Belenggunya hawa nafsu tersebut adalah yang sering kami sebut adalah syahwatun dunia
atau berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah. Dan di dalam hatinya itu condong terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah, condong terhadap makhluk. Mereka selalu mengikat makhluknya itu, tidak mengingat Allahnya. Nah, itulah hati yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Dan kesenangan-kesenangan duniawiyah ini bentuknya itu berbagai macam-macam. Jadi tidak hanya satu jenis saja, tetapi bermacam-macam bentuknya mengenai tentang kesenangan-kesenangan duniawiyah. Jika hatinya ini sudah dirantai oleh belenggu hawa nafsunya sendiri dan belum bisa melepaskannya, maka hati tersebut tidak akan bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa contoh belenggunya hawa nafsu itu? Contohnya adalah mencintai makhluknya yang berbentuk suami, istri, anak-anak, harta benda, pangkat dan jabatan, kemuliaan, kehormatan, dan lain-lain sebagainya itu. Dan itulah merupakan kesenangan duniawiyah, dan itulah merupakan sebutan daripada syahwatun dunia. Nah, hati terbelenggu di situ. Bentuknya apa? Bentuknya hati itu telah berkasih mesra, berkasih sayang terhadap tampilan-tampilan duniawiyah ini. Hatinya itu hanya condong mencintai makhluknya, melihat makhluknya, berkasih mesra terhadap makhluknya, dan tidak mencintai Allah. Itulah contoh daripada terbelenggunya hati terhadap hawa nafsunya. Dan untuk melepaskan dari rantai belenggunya hawa nafsu, itu harus menggunakan basirohmu, mata hatimu harus dipertajam lagi. Dengan menggunakan mata basiroh ini, maka Anda akan bisa melihat jika Anda hanya menggunakan mata basariah, Anda tidak akan bisa melihat hidup yang memiliki nama Allah. Hati ini bisa menghadap Allah yang segala-galanya. Hatimu harus engkau bersihkan. Harus hilangkan dari kotoran-kotoran tersebut. Di mana kotoran-kotoran tersebut bisa bersih, itu hanya dilakukan dengan cara kita selalu berzikir kepada Allah. Jika kita tidak melakukan berzikir kepada Allah, maka
hatimu itu pasti akan selalu dirantai oleh nafsu. Pasti hatimu itu akan selalu dikekang oleh nafsu. Karena yang namanya nafsu itu bukan hanya terjadi di dalam maksiat, tetapi nafsu itu juga terjadi di dalam taat. Jadi itulah rantai belenggu hawa nafsu manakala dirimu tidak bisa melepaskan dengan cara sampai pada Allah, dengan cara selalu hatimu untuk berzikir, maka engkau akan selalu diikat oleh belenggunya hawa nafsu. Hatimu harus selalu berzikir, selalu bisa mengingat pada Allah. Nah, tentu untuk mengingat pada Allah itu harus bertemu dulu. Kalau kita belum bisa bertemu, bagaimana kita bisa mengingatnya? Dan hal ini sudah sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Bagaimana cara bertemu dengan Allah? Silahkan simak di video saya sebelumnya. Jadi jangan bosan-bosan mengasah hati ini untuk selalu tajam terhadap Allah. Selalu membersihkan diri setiap saat, setiap waktu. Agar kita hati ini tidak dirantai oleh belenggu hawa nafsu, maka yang pertama yang harus dilakukan, kita harus selalu berzikir kepada Allah. Bukan hanya memaknai zikir jahri atau sir saja, tetapi Anda harus melakukan zikir yang ketiga, yaitu zikir sirul asror. Mulai dari so'alul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, sampai dengan fana'u zikri. Karena hanya dengan cara berzikir sirul asror lah, maka rantai belenggu itu bisa putus, bahkan bisa musnah. Yang terpenting, hatimu selalu mengistiqomahkan. Hatimu selalu untuk berbicara pada Allah, yang sering kami sebut adalah zikir sirul asror. Karena pada kenyataannya saudara-saudara kita, kebanyakan manusia di lapangan ini manusia, masih banyak ditemukan hatinya itu telah dirantai belenggu, hatinya itu telah terbelenggu oleh rantai hawa nafsu. Tetapi mereka kebanyakan itu tidak menyadarinya. Yang seolah-olah mereka itu menganggap dirinya sudah taat, tidak pulang-pulang dari masjid, sholat tahajud mulai dari kecil sampai tua, atau beramal sampai banyak. Manakala hatimu masih terikat dengan belenggu hawa nafsu, amalmu, kebaikanmu, sholatmu itu akan sia-sia bagaikan kapas yang berterbangan. Bagaimana mungkin engkau bisa terlepas dari rantai belenggu itu, sedangkan engkau tidak mau melepaskannya? Bagaimana mungkin engkau bisa sampai tujuan, sedangkan dirimu telah dirantai di suatu tempat? Bagaimana mungkin? Dan untuk melepaskan itu semua, rantai belenggunya hawa nafsu, agar dirimu sampai tujuan pada Allah, dirimu itu harus belajar dulu ilmu, amal, dan istiqomah. Manakala ketiga-tiganya itu tidak engkau praktekkan, hanya sekedar ilmu mengerti saja,
itu akan sia-sia dan tetap masih terbelenggu hawa nafsu. Jangankan yang belum dikatakan sampai pada Allah, yang dikatakan sudah sampai pada Allah pun itu loh masih diintai oleh hawa nafsu. Jangan dianggap anjing yang kelihatannya jinak itu tidak menggigitmu. Suatu saat manakala engkau lengah, pasti juga akan menggigitmu. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya belajar tentang ilmu yang mengarahkan hati untuk mengesahkan Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bagaimana kalau hal itu terjadi dengan kita, dengan saudara-saudara kita, yang dimana hatinya itu selalu dirantai oleh hawa nafsu sampai mati? Maka celakalah hidup mereka, celakalah hidup kita baik di dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Banyak manusia itu lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan duniawiyahnya, kebutuhan-kebutuhan jasad jasmaniahnya, tetapi banyak itu manusia tidak mau memperhatikan tentang kerohaniannya. Padahal yang namanya kerohanian, membahas ruh, itu lebih penting daripada urusan-urusan jasad jasmania. Karena yang kekal itu bukan jasad jasmania ini, tetapi yang kekal itu adalah nama ruh atau nama jiwa. Yang hancur itu adalah jasad jasmania, badan wadak. Yang kekal itu akhirat, bukan duniawiyah. Kebanyakan saudara-saudara kita ini, mereka telah mementingkan hidup di dunianya saja, tidak mementingkan akhiratnya. Sama halnya mereka lebih baik membuang nasi sebakul tetapi memilih nasi yang sepiring. Seperti itu. Dan jika Anda ingin mau selamat dunia dan akhirat, maka lepaskanlah rantai belenggu hawa nafsu yang ada di dalam dirimu, agar supaya bisa merdeka. Baik merdeka di dunia, lebih-lebih merdeka di akhiratnya. Nah, untuk melepaskan rantai belenggu itu, hatimu itu jangan melihat makhluknya, tetapi lihat hidupnya yang memiliki nama Allah itu. Nah, di sini hanya bisa dipahami oleh golongan-golongan hatinya para ahli zuhud. Karena semuanya itu ada ilmu, kefahaman ilmu, mengamalkan dan melakukan secara istiqomah. Jadi saudara-saudaraku, lepaskanlah rantai belenggu hawa nafsu di dalam dirimu, agar kita selamat dunia akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir sirul asror, mengistiqomahkan, sibukkan hati berbicara pada Allah. Baik siang malam, berdiri tidur ataupun bangun, selalu sibukkanlah hatimu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar terlepas dari rantai belenggunya hawa nafsu. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini yang mungkin sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.